Itu sama dengan menelanjangi diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri. Itu kan banyak dilakukan oleh orang Kristen. Baru selesai berantem sama suami, curhat di media sosial. Tak mikir panjang. Apa dampak negatifnya? Solusi pun tidak ada sebenarnya. Hanya mempermalukan diri sendiri. Iya, kalau mau curhat ya sama Tuhan dulu. Saya kira ini yang banyak di kesalahan yang seperti ini yang banyak dilakukan oleh orang Kristen di zaman modern sekarang. Salah tempat curhat. Sehingga mempermalukan diri sendiri. Menelanjangi diri sendiri. Kesalahan yang sama juga banyak dilakukan oleh gereja-gereja loh Bapak Ibu. Aduh, geleng-geleng kepala saya. Kemarin saya menemukan video TikTok ya. Saya nggak usah sebut nama denominasinya deh. Kelihatannya denominasi ini berperang nih antara bendahara dengan ketua sinode. Dia nama sinodenya. Alah, saya pikir ini orang Kristen ini gimana? Kalau ada solusi, kalau ada jalan keluar, kalau mujizat terjadi masih puji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada solusi. Menjelek-jelekan diri sendiri. Itulah kalau orang nggak paham kita rata. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu nih, kalau curhat sekarang boleh. Curhatlah sama Tuhan dulu. Nggak usah curhat sama orang di media sosial. Sama Tuhan aja. Kalau engkau curhat sama Tuhan, Tuhan maha mendengar. Tuhan maha mengetahui. Tuhan tahu bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Bapak Ibu, sebelum yang pertama, pribadi yang pertama tempat kita curhat bukan suami, bukan istri. Kenapa? Karena kalau para istri curhat ke suami, belum tentu suami bisa kasih solusi. Jangan-jangan suami jadi marah-marah. Contoh, banyak kan para istri curhat sama suami. Curhatnya apa? Masalah apa? Masalah uang belanja. Ujung-ujungnya apa? Suaminya. Itu istrinya. Mama korupsi ya. Karena uang belanjaan yang tidak pernah dikasih tepat waktu. Tapi itu istrinya korupsi. Jadi masalah kan? Karena kenapa? Salah tempat curhat yang pertama. Harusnya kepada Tuhan dulu. Sama. Kalau suami curhat pertama itu kepada istri. Masalah pula. Contoh. Sebelum curhat nih. Tentang masalah persoalan pergumulan dihadapi dalam pekerjaannya, dalam usaha dan bisnisnya. Apa respon istri? Ya, papa kan suami. Papa kan pemimpin. Mikir dong. Mikir dong. Belum lagi. Pakai otak dong. Nah, coba tuh. Apa kira-kira yang terjadi kalau begitu komunikasi suami istri? Perang dunia ketiga terjadi. Tinggal nunggu pengadilan agama. Artinya apa? Salah tempat curhat yang pertama. Saya kasih contoh lagi nih. Ada beberapa oknum pendeta hamba Tuhan jatuh dalam dosa seks. Karena kenapa? Ada jemaat yang curhat. Yang selalu difokuskan kepada dirinya. Curhatannya. Bukan kepada Tuhan. Selingkuh. Ya saya nggak usah sebut nama lah. Dan dari gereja mana. Tapi dia besar. Padahal suaminya masih hidup. Istrinya masih hidup. Salah tempat curhat. Kita peratapan. Memberikan ruang seluas-luasnya dan selebar-lebar. Sedalam-dalam buat kita. Curhat sama Tuhan. Apa salahmu? Apa persoalanmu? Apa pergumulanmu? Apa penderitaan dan termasuk kesedihanmu?
Saya, Bapak. Saya selalu lebih dulu curhat sama Tuhan sebelum ke istri saya. Sama juga. Saya selalu katakan sama istri saya, Ma, sebelum curhat ke saya, curhat dulu kamu sama Tuhan ya. Supaya Tuhan memberikan solusi. Kalau saya belum tentu bisa kasih solusi. Harus kepada Tuhan dulu kita curhat yang pertama. Tolong Bapak Ibu ingatkan jemaatnya. Ada masalah di keluarga dengan sama pelayanan. Curhat sama Tuhan dulu. Gak usah curhat di media sosial. Itu apa? Menelanjangi diri sendiri. Menghina diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri. Dan gak ada untungnya. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu pun adil. Saya sudah singgung tadi. Akibat kesalahan kita harus kita tanggung. Bentuk keadilan Tuhan. Ya hukuman harus kita jalani loh. Sekalipun kita menjalani hukuman itu, Tuhan tidak langsung musnahkan kita. Banyak orang Kristen. Contoh, saya ambil contoh ya, Freddy Sambo. Mantan kepala propam. Masih ingat kan kasus itu kan Bapak Ibu? Yang nembak ajudannya. Oke. Dia mengaku dosa di depan Tuhan. Oke. Saya terima kata Tuhan. Tapi hukum menjalani. Maka dia tak masuk penjara. Artinya, keadilan Tuhan tetap ada. Kalau ada unsur karena kesalahan kita sendiri, Bapak. Artinya apa? Freddy Sambo tidak langsung diambil Tuhan nyawanya kan? Sekalipun dia di penjara. Baik. Ya, contoh tadi apa saudara ya sebagai Freddy Sambo sekalipun dia menjalani masa hukumannya, gak langsung diambil Tuhan nyawanya. Jadi apa di sini itu bicara keadilan Tuhan tuh. Salahmu akibat kesalahanmu jalani hukuman. Tetapi saya akan tak berikan engkau napas hidup, kekuatan dan kesehatan. Itu contoh keadilan Tuhan. Yang saya bilang tadi proporsional dan profesional, tidak membabi buta. Ini Bapak Ibu perlu kita pahami karena kita sekarang banyak diejek tuh. Ya, kan sudah diampuni di Yesus, maka boleh dong 11-11 jatuh dalam dosa gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, kita lanjutkan. Kita peratapan memberikan kita sebuah contoh atau model. Doa. Bagaimana kita berdoa waktu kita menghadapi penderitaan. Apa contohnya, apa modelnya? Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Yeremia jujur loh. Tulus loh. Gak malu dia. Curhat sama Tuhan. Tekanan demi tekanan. Penderitaan demi penderitaan. Dari dalam dan dari luar. Itu dia curhat semuanya sama Tuhan. Tapi di akhir dari semua curhatan dia kepada Tuhan. Dia tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan apalagi membiarkan dia. Ini model yang baik positif. Yang perlu saya kira kita, yang perlu kita contoh. Atau kami memulai pelayanan kami di daerah Jatinangor sana, Sumedang.
Tantangan yang kami alami bertubi-tubi, Bapak Ibu. Saya sakit. Tidak ada uang untuk beli obat, apalagi ke dokter. Ditambah, anak saya juga sakit. Tidak ada uang pula untuk beli obat, apalagi bawa ke dokter. Kontrakan rumah kami hanya tinggal 1 minggu. Maka orang yang punya kontrakan sudah selalu ingatin, Pak, jangan lupa ya Pak, tinggal 2 hari lagi, 3 hari lagi. Tidak ada uang pula untuk belanja. Bayangin Bapak Ibu, berkali-kali lipat. Tapi saya tahu, tempat yang pertama untuk saya mengadu, tempat yang pertama untuk saya curhat, bukan kepada istri saya, tapi kepada Tuhan. Istri saya juga sama. Dia dia tahu, dia mau masak bingung karena nggak ada bahan. Maka dia juga curhat sama Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Sesuai dengan waktunya dan caranya Tuhan. Satu-satu terlewati. Saya masih ingat persis waktu itu. Ya, saya ada jadwal pelayanan. Ya, saya masih nggak tahu. Ini Bang Jepri masih ingat nggak Bang Jepri ya? Adik-adiknya Bang Jepri dari kampusnya UMT Jakarta undang saya jadi pembicara retreat di Puncak. Berat bagi saya untuk pergi karena nggak ada uang untuk ongkos. Nggak ada uang. Tapi hati saya untuk harus pergi besar sekali. Karena saya dari dulu selalu komited saya. Kalau saya sudah iyakan, saya tidak akan mungkin tidak datang, pasti akan datang apapun yang terjadi. Tapi kondisinya nggak ada uang. Sakit yang saya alami waktu itu Bapak Ibu, wajah saya bengkak-bengkak, panas, udah merah semuanya bengkak-bengkak. Bayangin Bapak Ibu, nggak bisa saya tutupi juga wajah saya. Tapi sekali lagi, semuanya kami curhat sama Tuhan. Plus dengan harapan dan dengan pengharapan yang total sama Tuhan. Satu persatu diatasi Tuhan. Satu persatu diselesaikan Tuhan. Ujungnya, kami melihat tangan Tuhan bekerja. Ini tempat curhat, cara curhat yang benar. Harapan akan pemulihan menjadi bagian penting, tujuan penting dari kita ratapan buat kita. Artinya meskipun kita ratapan ini banyak menjelaskan tentang kepedihan, kesedihan, persoalan, gumulan, tantangan, keputusasaan. Banyak kan dijelaskan dalam